Di tengah pergelaran PON 20 Papua, terdapat kericuhan yang terjadi di Yahukimo, Papua. Kericuhan yang terjadi bentrok antar suku di distrik Dekai. Akibat dari kerusuhan itu terdapat 4 orang meninggal dunia dan saat ini pihak kepolisian mengungsikan sebanyak 1.000 orang di Polres Yahukimo. Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia, polisi memperkirakan ada sekitar 1.000 orang yang mengungsi karena kericuhan di Yahukimo, Papua pada Minggu 3 Oktober 2021 lalu. Kericuhan di Yahukimo itu terjadi karena bentrok antar suku yang pecah di distrik Dekai pada akhir pekan lalu. Diketahui dalam insiden itu, masyarakat adat yang berasal dari suku Yali diserang suku Kimyal yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Masyarakat yang mengamankan diri di Polres Yahukimo diperkirakan kurang lebih 1.000 orang yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal dalam keterangan tertulis pada Senin 4 Oktober 2021. Menurut Kamal, aksi penyerangan itu dilakukan secara terencana dan dipimpin langsung oleh Kepala Suku Umum Kimyal Morome Kea Busuk yang membawa rombongan penyerang menggunakan 2 unit mobil minibus. Selain itu, mereka juga mempersiapkan diri dengan membawa panah dan parang saat melakukan penyerangan hingga menimbulkan kericuhan di Yahukimo. Selain ini, korban meninggal dunia menjadi 6 orang dan masih disemayamkan di RS Yahukimo, di mana 1 diantaranya adalah pelaku, ujar Kamal dalam keterangannya. Insiden ini bermula pada pukul 12.45 waktu Indonesia Timur, ketika massa suku Kimyal pimpinan Kepala Suku Morome Kea Busuk menggunakan 2 unit mobil minibus membawa alat tajam seperti busur panah dan parang mendatangi masyarakat suku Yali. Kemudian sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, personil Polres Yahukimo mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi penyerangan terhadap masyarakat suku Yali. Kasat Intelkam AKP Inenga S. Gaspar bersama 20 personil lainnya kemudian langsung menuju lokasi. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur, kelompok massa tersebut berhasil dihalau dan kemudian meninggalkan TKP dengan menggunakan 2 unit minibus menuju ke kompleks suku Yali di perumahan masyarakat Komplek Telkomsel. Pukul 13.20 waktu Indonesia Timur, massa kembali melakukan penyerangan terhadap masyarakat suku Yali yang berada di Hotel Nuri, dilanjutkan dengan pembakaran gedung hotel, tutur Kamal. Polisi saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Usai kericuhan di Yahukimo itu, setidaknya ada sekitar 52 orang dari suku Kimyal yang diduga menjadi pelaku penyerangan. Dilansir dari suara.com, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko meminta pemerintah mewaspadai kericuhan di Kabupaten Yahukimo, Papua terhadap upaya memecah belah, terutama jika situasi dimanfaatkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk memicu konflik lebih luas. SC sebelumnya prihatin bahwa kericuhan tersebut sampai mengakibatkan 6 orang tewas, di mana diduga kericuhan dipicu kabar meninggalnya mantan Bupati Yahukimo, Abok Busuk di Jakarta. Yang masih diwaspadai ada upaya untuk memecah belah, terutama isu-isu yang kemudian tidak berdasar, apalagi di sana sedang diselenggarakan hajat besar yang sama-sama kita tahu PON baru dibuka Pak Presiden, kata Dasko di Komplek Parlemen Jakarta pada Senin 2 Oktober 2021. Karena itu, Dasko meminta aparat tetap melakukan pendekatan secara persuasif dalam menangani situasi dan kondisi di Yahukimo. Tindakan persuasif ditujukan untuk membuat keadaan masyarakat setempat menjadi tenang. Kita juga meminta aparat bertindak tegas apabila kemudian menemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau KKB yang mencoba membuat kerusuhan lebih luas di Yahukimo, kata Dasko. Sebelumnya, sekelompok masyarakat mengamuk di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Minggu 3 Oktober 2021. Sejumlah bangunan di wilayah tersebut dilaporkan dibakar. Komandan Kodim 1715 Garing Yahukimo, Letnon INOF Christian Irio mengatakan situasi Yahukimo sempat memanas. Ia menduga situasi tersebut dipicu kabar meninggalnya mantan Bupati Yahukimo, Abok Busuk di Jakarta Selatan. Christian memastikan
Situasi tersebut kekinian terkendali dan dapat diatasi oleh TNI Polri di Yahukimo. Kita belum tahu penyebabnya, sekelompok massa melakukan pembakaran salah satu hotel tertua di Yahukimo dan rumah di Jalan Paradiso 2, rumah warga yang dibakar. Kata Christian seperti dikutip dari kabar papua.com, jaringan suara.com. Untuk mencegah aksi serupa, Christian berencana datang langsung ke Yahukimo untuk mengatasi permasalahan tersebut bersama Kapolres setempat. Saya sudah melaporkan ke Danrim 172 PWY, pemerintah Danrim saya besok berangkat ke Yahukimo dengan Kapolres untuk mengatasi masalah terjadi, terangnya. Saat ini, sambung Christian, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolres dan unsur satuan tugas di Yahukimo, seperti Satgas Nemangkawi dan Satgas Maleo Mandala II untuk mengantisipasi perkembangan situasi di Yahukimo.